Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل آمين يا رب العالمين أما بعد. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Baka Al-Mukarramah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur Alhamdulillah kembali dan senantiasa kita haturkan kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah karuniakan. Wabil khusus di malam hari ini kita masuk pada malam yang kedua di bulan Al-Muharram, dan kita kembali bersama Al-Ustadz Muhammad atau Al-Ustadz Khalil Bustami hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah, tayyibin walhamdulillah, dan insyaallah tetap semangat Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada keselamatan dunia, keselamatan akhirat, tidak ada kebahagiaan di dunia dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kecuali dengan mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Madani TV, Baka Al-Mukarramah TV, Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan mengenai 30 perkara yang dikatakan untuk orang-orang yang mulai berubah pemahamannya dari kalangan Islam jamaah, yang alhamdulillah telah dita'dil, telah diluruskan, telah dikoreksi atau diberikan bantahan begitu oleh Al-Ustadz Khalil Bustami hafizahullahu ta'ala. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pada poin yang keempat dari perkara-perkara yang dita'dil oleh Al-Ustadz Khalil Bustami. Dan di malam hari ini beliau kembali bersama kita, dan kami juga terus mengundang ya kepada komentator karena alhamdulillah komentator ini menjadikan semakin hangat suasana, semakin hangat. Semakin bersemangat. Bahkan Anda lihat Ustadz di channel Antum Baka Al-Mukarramah itu ada tulisan selamat datang itu, ahlan wa sahlan kepada jamaah yang masih setia di Islam jamaah di channel ini. Teruslah mengikuti untuk kemudian ya menimba ilmu, semoga Allah berikan pencerahan. Dan tidak tahu tapi gimana, satu pekan terakhir ini Ustadz, ini ternyata viewernya juga Masya Allah alhamdulillah, bifadlillah tentunya dengan karunia Allah, di channel kita sudah melebihi 29.000 viewers. Kemudian di channel Antum sudah lebih dari belasan ribu viewers juga dengan komentar yang tidak kalah panasnya. Dan ini menunjukkan memang apa yang kita sampaikan Ustadz itu mendapatkan respon yang baik. Dan minimal dari respon yang baik itu kita lihat, yo mereka mau lihat. Itu minimal. Paling tidak mereka mau melihat, mendengar, itu sudah satu kemajuan luar biasa. Alhamdulillah. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya Ustadz, kalau datang ke pengajian Antum kan tetap tidak mungkin. Tapi kalau lewat YouTube kan ya nggak ada yang tahu kan. Bisa jadi di toilet mereka buka, di kamar pintunya dikunci mereka buka. Atau tapi bahkan nggak sengaja. Allah bisa menghendaki dia, insya Allah ada ceritanya. Jadi dia lagi santai, tahu-tahu muncul tuh. Loh, ini kok pertama dia curiga, ini yang dia kenal kan Khalil gitu aja. Dia nggak kenal Khalil Bustami, ya orang bawah sekali gitu. Ya, dia buka sekali, lah kok bagus dia ikutin berapa kali dia udah hijrah dah. Itulah bagaimana cara Allah memberikan hidayah Ustadz ya. Padahal itu di pelosok di Kalimantan. Ini nampaknya semakin mengkhawatirkan ini. Baiklah Ustadz, untuk
mempersingkat waktu di malam hari ini Ustadz. Insya Allah di malam hari ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dan silakan pemirsa masukkan di kolom komentar ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada usulan atau ada sanggahan bahkan. Tapi ada satu yang kemudian kemarin diusulkan Ustadz dan ana rasa kok sepertinya berat. Jangan sepihak dong. Datengin dari pihak Islam Jamaah untuk diajak berdiskusi bersama. Nah, itu kalau tanggapan antum gimana Ustadz? Kira-kira bisa terjadi nggak? Itu kemungkinan orang yang komentar seperti itu dia belum tahu kejadian aslinya seperti apa asal usulnya, atau yang kedua dia bazar dia. Oh, nah. Dia akan menetralkan, akan memberikan kesan bahwa kita ini belum pernah duduk dialog dengan mereka. Dia tidak tahu bahwa saya 7 tahun di dalam mendialogkan ini 7 tahun. 7 tahun. Dan dia ya hanya ngaburkan aja lah. Dia biar ngerusak konsentrasi. Ya, ngerusak konsentrasi biar orang menilai bahwa seakan kita ini belum pernah tabayun, berdiskusi dan lain-lain. Tapi kira-kira Ustaz, kalaupun penanya itu benar-benar bertanya dengan ketidaktahuannya, kira-kira mungkin nggak ada di kalangan teman-teman Islam Jamaah yang kemudian mau terbuka diajak untuk kemudian berdiskusi semacam ini? Secara umum sepertinya agak-agak sulit, tapi 1-2 memang ada orang yang oleh Allah dibuka akal sehat. Lah, maksud kami bukan kemudian datang ke tempat antum untuk tanya, tapi terbuka seperti ini. Kan sekarang terbuka itu nggak selalu offline ya, bisa jadi terbuka secara online begitu. Kalau dari mereka ila yaumil qiyamah insyaallah saya jamin tidak akan pernah berat ya sampai ila yaumil qiyamah ya. Baik. Karena mereka punya begini. Jadi untuk membentengi atau menutup, sebenarnya kan ini permasalahan mereka kan nggak siap. Jadi ilmu terbatas dan mereka sendiri tidak pede, nggak punya percaya diri, itu nggak punya karena keilmuan sangat minim sekali. Nggak mungkin mereka duduk dan mereka sudah yakin saya malu kalau duduk dengan mereka. Tapi mereka punya dalih ini dari imam pusat ini. Ada larangan. Iya, semacam. Tapi alasannya agak begini. Jadi agama yang benar itu tidak perlu diperdebatkan gitu. Masya Allah ya. Itu untuk menutup celah supaya tidak. Nah kalau yang sekarang seperti kita ini ada anak-anak muda yang kreatif dengan pemahaman yang dia punya, dia nggak kuat kan dengan takdil syubhat kita, dia mulai komentar. Itu pun dilarang dari pusat dilarang. Alasan mereka nanti kamu membuka bitonah. Gitu. Dan akan menghancurkan diri kamu sendiri. Sehingga jangan bermain api. Iya, dia berhenti akhirnya. Termasuk ini tadi sebelum kita live Ustadz, ada satu teman yang udah lama ngaji bersama kita. Baru nikah, kira-kira ya berapa bulan yang lalu. Dan dia tahu memang istrinya ini masih aktif di Islam Jamaah. Terutama mertuanya. Ketat sekali gitu, ngotot. Nah ini tadi beliau bilang, ya Allah Ustadz kok pas saya dinas malam katanya. Coba saya pas dinasnya siang, saya akan ajak istri saya untuk ketemu Ustadz Khalil katanya. Karena kalau ketemu di tempat umum nampaknya kok masih takut katanya. Takut ketahuan. Tapi kalau pas di tempat Ustadz katanya pas di studio segala macam kan nampaknya lebih tertutup, lebih tenang untuk tanya jawab. Jadi memang alhamdulillah Ustadz, gelombang untuk munculnya kesadaran ini dengan berbagai macam cara yang Allah tetapkan itu alhamdulillah mulai terbuka Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz Khalil, kita mulai sekarang. Poin pertama pemirsa, ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya. Dan ini yang nampaknya sekarang dari banyaknya informasi yang sampai kepada kita semua lagi betul-betul digencarkan. Setiap kajian harus terus disampaikan ini. Ciri-ciri orang yang berubah kefahamannya, artinya jangan sampai kita tertipu oleh mereka gitu. Yang pertama sudah kita bahas, mereka mempunyai pengertian jamaah adalah menetapi Quran hadis atau jamaah manhajiyah. Jamaah sebagai metode cara tidak harus dalam bentuk beramir. Jadi kalau udah ngomong tidak harus beramir, ini udah berubah kefahamannya. Yang kedua, mereka mempunyai pengertian jamaah yang dilaksanakan oleh Haji Nur Hasan, Haji Abdul Zahir, Haji Abdul Aziz. Nanti insya Allah Ustaz ya ada cerita diperpanjang tentang Haji Abdul Zahir ini ya. Haji Abdul Aziz ini dianggap komunitas seperti perkumpulan organisasi biasa. Mereka nggak terima, oh ini jamaah ini. Jadi bukan organisasi. Dan yang ketiga, mereka mempunyai pengertian ulil amri adalah ulama ahli ilmu, bukan keimaman. Jadi ketika
mereka mempunyai pengertian ulil amri adalah ulama, betul, ahli ilmu, bukan keimaman. Ya, jadi menurut yang terpengaruh. Nah, menurut yang terpengaruh bukan imam, bukan ulil amri imam, itu yo ulama segala macam dengan keumumannya. Sementara mereka meyakini harus imam, amir mereka, itu untuk menjaga jamaah mereka. Nah, sekarang yang baru pemirsa di malam hari ini, dan tetap saya akan kokoh dengan cara saya ya, walaupun Anda kritik dengan kritikan, tapi kalau kritikan itu saya anggap nggak masuk, saya akan lanjut aja. Tapi kalau kritikan itu masuk Ustadz, ya tentu kita harus lapang dada menerima. Seperti ketika penjelasan, yo jangan dipotong. Insya Allah nggak dipotong malam ini. Tapi nampaknya nggak seru kalau nggak dipotong Ustadz, karena saya ini Ustadz termasuk mungkin mewakili banyaknya umat Islam lain yang sampai terheran-heran dengan adanya kelompok seperti Islam Jamaah. Yang kemudian cara berpikirnya itu aneh bin ajaib, sehingga ketika antum menjelaskan Ustadz ada sesuatu yang kok bisa, maka itu jiwa berontaknya itu keluar, dipotong dulu. Tapi insya Allah malam ini saya ikhtiar lah. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka di sini artinya orang yang punya pemahaman yang sudah mulai berubah, yang dianggap dalam tanda kutip kemarin mulai murtad begitu ya. Mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini firqah. Jamaah kita ini adalah firqah karena membentuk keimanan sendiri tanpa membentuk keimaman. Ya. Membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Nah, ini pengertiannya dulu Ustadz. Ini pengertiannya seperti apa? Karena kalimat ini untuk kami kurang akrab ya, agak asing. Bagaimana pengertiannya Ustadz? Baik. Membentuk keimaman sendiri. Jadi definisi jamaah menurut mereka adalah sebuah kelompok yang mereka mengangkat imam dengan cara dibaiat. Dan yang pertama kali yang paling sah di suatu kawasan misalnya Indonesia, yang pertama kali mereka mengangkat imam dan dibaiat, itulah definisi jamaah. Lalu golongan yang lain itu dianggap firqah. Nah, mereka menganggap jamaah yang saya itu jamaah mereka, yang lain itu firqah. Nanti akan dibahas lagi mungkin di poin berikutnya. Poin ini juga. Ya. Atau memang benar Ustadz, kalau mereka itu yang pertama? Ini makanya nanti kita akan coba ulas ini masalah ini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa mereka punya pemahaman. Mereka kalau dibilang firqah, mereka tidak mau. Langsung mereka pikirannya itu berarti kami ini dianggap 72 golongan yang pasti kekal di neraka. Mereka kan punya pemahaman begitu kan kemarin. 73, 72 itu firqah. Dan mereka mesti ke sana anunya. Jadi mereka tidak mau dikatakan firqah, itu tidak mau. Mereka katakan kamilah yang jamaah. Padahal secara jelas, coba ini sebenarnya ada sambungannya ini. Mereka katakan kepahaman kita, jamaah kita ini bukan firqah, sebab kita mempunyai amir yang dibaiat dan ditaati. Sedangkan yang maksud firqah adalah golongan yang tidak mempunyai amir walaupun jumlahnya banyak. Itu pemahaman mereka. Mereka pakai dalil tuh. Dalilnya? Dalil yang pertama sabdanya Khalifah Umar dalam Ad-Darimi, innahu la islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imara wa la imarata illa bi ta'ah. Dailami. Kemudian ngambil dalil kedua dari Abi Darda, ucapan Abi Darda dalam At-Tamhid, syarah Ibn Abdul Bar, syarah Muwatta Malik. Nah, mereka katakan ini kembali ke bahasan kemarin ya, memang mereka comot-comot dalil supaya kelihatan keren, kelihatan berdalil padahal gitu. Diambil sebagiannya. Ya, di situ Abi Darda mengatakan la islama illa bi ta'ah wa la khaira fil jamaah wa nushilillah walil khalifah wal mu'minin ammatan. Ini kesimpulannya begini. Dari dua dalil ini mereka menyimpulkan satu, yang namanya jamaah itu golongan yang punya amir. Golongan ini, mereka nggak mau dikatakan kami dibilang firqah, enggak, kami ini jamaah. Mana dalilnya? Sabdanya Khalifah Umar tadi, innahu la islama illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi imarah.
Tidak ada jamaah itu kecuali dengan amir. Mereka ambil itu. Nah, kami ini sudah punya amir. Berarti kami jamaah. Berarti kami jamaah. Nggak bisa kami dikatakan firqah. Dikatakan firqah. Ini. Ya, itu pertama. Yang kedua, mereka mengambil istidlal atau kesimpulan dalil la islama illa bijamaah. Batalnya Islam. Ya, itu. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Di sini ini dalil andalan mereka nih. Iya, dalil andalan nih. Jadi untuk memvonis bahwa di luar mereka itu kafir karena Islamnya tidak sah kecuali dengan jamaah. Padahal nafyul kamal itu. Betul. Kalau ya sebenarnya urutan dalilnya ini kan pertama hadis mauquf dari Khalifah Umar. Iya, yang kedua ini juga dhaif karena ada perawi majhul di situ. Kemudian ada inqita' di situ. Ana malah nggak tahu Ustaz kalau ini dhaif ini. Jadi ucapan Khalifah Umar ini nggak bisa dibilang marfu sampai Rasulullah ya, mauquf dia, berhenti sampai Khalifah Umar. Itu ucapan Khalifah Umar terus itu pun dhaif. Nah, di situ ada namanya Sofwan bin Rustum itu majhul, tidak diketahui statusnya. Kemudian Abdurrahman bin Maisarah tidak mendengar langsung dari sahabat. Inqita'. Berarti di situ ada dua cacat di situ. Jadi ini hadis dhaif secara padahal mereka ini buat sebagai dasar pedoman utama untuk mengkafirkan orang lain. Hadis dhaif. Coba pemirsa yang dirahmati oleh Allah, artinya ketika kita mengambil suatu akidah, landasan yang kuat dalam agama, yaitu perkara akidah, itu kan bahkan hadis ahad saja itu sebagian ulama memperselisihkan kan, harusnya mutawatir, sementara ini disebutkan oleh sebagian ulama dhaif. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang salah di sini. Kemudian Ustadz, ini yang kedua bahwa mereka memaknainya yang salah seperti yang sebutkan tadi, la islama sebenarnya kan nafyul kamal. Itu kan sabda Khalifah Umar ketika beliau melihat kemenangan Islam di mana-mana kan begitu. Beliau semacam at-tahaddus bin ni'mah kan bahwa ada euforia, kesenangan. Islam ini sempurna, jaya karena adanya kepemimpinan, keamiran kan. Kalau mereka main ininya logikanya masih jalan ya. Mereka paling tidak kan mereka mikir gini. Lah yang bersabda ini kan Khalifah Umar. Apakah keamiran mereka itu seperti keamiran kekhilafan Khalifah Umar kan begitu? Ini antum berarti ngomong udah nggak jalan ya mereka nih. Antum kan bilang kalau akal mereka masih jalan, ini bahaya juga. Jalan dalam arti masih mau berpikir logis. Betul. Coba dengan tafsirkan. Jadi ketika Khalifah Umar itu yang bersabda, berarti kira-kira keamiran seperti apa yang khilafahnya di zaman Khalifah Umar, Khulafa ar-Rasyidin. Betul. Sekarang di Islam Jamaah apakah seperti itu? Antum yang tahu, seperti itu enggak? Kan, perasaannya mereka seperti itu, perasaan. Padahal secara objektif nyata-nyata dia golongan sempalan di antara umat Islam, dia memisahkan diri, dia bikin keamiran sendiri. Nah, ini mungkin saya perlu jelasin dikit Ustadz ya ke pemirsa. Baik. Nah, tadi kan Ustadz Khalil, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu menceritakan ada jamaah, ada firqah. Kenapa sih teman-teman Islam jamaah nggak mau dibilang firqah? Karena konotasi firqah dalam agama Islam itu kelompok yang sesat. Sementara kata-kata jamaah itu adalah konotasinya mesti positif. Rasulullah memerintahkan kita untuk berjamaah. Nah, sehingga teman-teman Islam jamaah, kenapa mereka nggak mau dibilang firqah? Karena kalau firqah sesat dong. Betul. Nah, maka mereka senantiasa kekeh, kamilah jamaahnya, dengan penjelasan seperti yang Ustadz Khalil sampaikan. Betul. Padahal penjelasannya juga mengandung beberapa kerancuan dalam berpikir ya. Betul. Baik. Kemudian Ustadz, ada ta'dilnya nggak? Atau masih ada pengertian yang lain lagi? Yang biasa mereka katakan selain itu dengan dasar dalil ini tidak sah Islam seseorang. Lalu zaman dulu ya, saya masih kecil tuh sudah mendengarkan di sini dalil ini ditambah wala imarata illa bil bai'ah. Itu tambahan. Di dalam teks asli yang tidak ada. Jadi saya sejak saya sudah mulai mengerti, saya cari kan. Wala imarata illa bit ta'ah. Nah, di situ ada tambah wala imarata illa bil bai'ah. Di sana mereka obok-obok lagi nih. Jadi walaupun mereka nih gini, mereka di luar kita itu punya imam, tapi kan nggak dibaiat. Nah itu.
Kalau nggak dibayat ya percuma saja. Nggak sah dong. Ya, sampai mereka mengembangkan kepada presiden kita, pemimpin kita. Kan mereka nggak dibayat. Dibayat di benak mereka itu sebagaimana imam mereka. Jadi itu tidak sah. Gitu lah. Tidak sah di sini Ustadz. Afwan Ustadz ya. Ya. Dalam artian mereka tidak mengakui pemerintahan yang sekarang, yang mungkin ya tentu kalau terang-terangan kan juga nggak berani ya, tapi secara keimanan mereka, akidah mereka di dalam Islam jamaah ini, pemerintah yang sah sekarang nggak diakui gara-gara tidak ada baiat. Tidak ada baiat. Nah, atau kemudian hanya mereka berusaha untuk menjaga jamaahnya agar tetap berjamaah dengan mereka untuk tidak terpengaruh dengan yang namanya organisasi yang lain. Itu yang mana yang antum maksudkan? Kalau sebatas yang saya tahu, umumnya kan mereka tidak ngerti apa itu kekhilafahan ya. Cuman ngertinya, pokoknya agama ini harus punya imam, harus baiat. Yang dimaksud oleh mereka tidak mengesahkan pemerintah itu dalam arti sebagai, menurut mereka itu imam agama. Seperti yang pertemuan sebelumnya juga ya, betul. Imam agama artinya. Imam agama, menurut mereka. Tapi boleh nggak Ustadz saya tanya sesuatu yang mungkin sedikit sensitif ya. Tapi secara asli Ustadz, kalau mereka mau jujur, mereka akui nggak Ustadz pemerintah ini sah atau tidaknya gitu? Secara jujur ya, artinya tanpa mengucapkan bitonah lah. Kalau bitonah kan menutupi sesuatu yang aslinya. Mereka akui nggak sebenarnya? Kalau orang-orang yang militan yang awal ya kemungkinan besar dari pernyataan-pernyataannya tidak mengakui keabsahannya. Nah, tapi untuk yang generasi sekarang yang agak terakhir ini, dia hanya memahaminya, dia ditanamkan bahwa kita netepi agama itu ya harus begini, harus punya imam, harus jadi sah. Semua dalil-dalil ulil amri dan lain-lain itu diambil untuk kepada pemahaman ini. Nah, sedangkan urusan dunia menurut mereka udah biarkanlah itu urusan mereka. Oh jadi tetap dipisah dua ya. Untuk perkara akhirat yang kita bakal masuk surga, kita tetap menetapi jamaah ini. Untuk urusan dunia biarlah nanti diurus sama partai-partai itu. Nah, tapi itu pun tidak konsisten mereka menyatakan seperti itu, dalam kenyataannya enggak. Seperti apa contohnya? Dalam kenyataannya contoh ya, mereka punya namanya nikah dalam ND. Nah, ini terus istilah-istilah nikah luar itu nikah di KUA. Ini sebagai gambarannya bahwa nikah di KUA yang sejatinya punyanya ulil amri kan, itu dianggap tidak sah. Yang harus dianggap sah harus tadi. Nikah dalam dulu. 2 kali prosesi akad nikah atau bagaimana? Iya. Sampai harus seperti 2 kali, itu. Iya. Nah, ini baru juga ini saya dengar Ustaz, Masya Allah. Termasuk dalam kegiatan secara umum, coba dilihat dari sistem atau ciri-ciri kekhilafahan itu kan ada pada mereka sebenarnya. Penarikan zakat. Mereka narik, punya amil sendiri. Kemudian ditambah penarikan sedekah sunnah yang mereka wajibkan, yang 10% itu mereka bagi-bagi di jamaahnya sendiri. Dan mereka punya organisasi besar, organisasinya. Tidak hanya itu, mereka urusan haji, mereka punya juga PT-PT dan lain-lain, urusan BMT, keuangan, bank syariah, Baitul Mal. Semua mereka urusi. Bahkan kalau mau tahu urusan pemilihan umum juga diurusi, pilpres, semua ketentuannya harus ikut imam. Kalau bahasa menakutkannya bisa jadi negara dalam negara sudah ya. Karena mereka nggak mau dibilang begitu, tapi pada kenyataannya seperti itu. Karena mereka punya Baitul Mal sendiri, mereka punya lembaga zakat sendiri. Wah, sudah seperti itu. Lah ini masalah yang nikah tadi Ustaz. Ini saya mau panjangin ini. Saya mau urus panjang ini. Coba. Pokoknya sepuas. Alhamdulillah ana. Jadi mohon maaf pemirsa ya. Beliau bilang sama saya sepuas. Jadi antum mau kritik apa? Ahlan wa sahlan udah. Gini Ustaz. Nikah akadnya 2 kali. Berarti akad yang mereka datangkan KUA, mudin atau penghulu, itu dianggapnya kan main-main aja berarti. Main-main aja, betul. Coba Pak penghulu, Pak KUA, Pak mudin, Anda dibuat main-main loh ini. Karena setelah itu nanti akan ada prosesi ulang, akad ulang, yang di mana nikah dalamnya. Oh malah sebelumnya? Ya, kalau sesudahnya mereka jarang. Jadi sebelum datang ke KUA atau mendatangkan pihak dari KUA, mereka nikah dalam dulu.
Berarti Pak Mudin itu mereka nggak anggap, coba gimana Ustadz? Apa nggak dianggap Islam sehingga menikahkannya nggak dianggap sah? Betul, betul. Dasar utamanya berangkatnya dari takfir itu, bukan hanya karena dia, ya tadi karena dia merasa sudah beramir, berbaiat, ya, maka dia sah Islamnya, yang lain tidak sah. Berarti nggak layak juga menikahkan. Ya, jika dia bukan dari Islam jamaah, maka yang harus mereka kejar pertama untuk pernikahan itu harus sampai baiat. Wah, teman saya WA dulu bentar lagi ya. Jangan-jangan udah dibaiat ini. Jangan-jangan dia juga bohongin saya. Jangan-jangan udah dibaiat kan? Karena si laki-lakinya non jamaah, si mempelai wanitanya orang yang masih aktif di Islam jamaah. Itu berarti kemungkinannya seperti apa kalau antum lihat? Laki-lakinya udah dibaiat, atau kejadian ini mereka nggak tahu dari teman-teman Islam jamaah? Yang dimaksud kalau mereka dibilang penginsaf baru, ya. Apa Ustaz? Penginsaf? Penginsaf baru mereka katakan. Penginsaf? Penginsaf baru. Penginsaf baru. Iya, artinya kan mereka baru insaf, baru tobat. Ya, dikatakan mereka baru. Jadi mereka standar Islamnya itu kalau sudah masuk kepada mereka, dikatakan mereka mu'allaf. Nah, mu'allaf ini boleh nikah itu standarnya harus sudah baiat. Belum baiat belum sah dia hidupnya. Berarti nggak mungkin ada pernikahan kalau belum baiat. Nggak mungkin. Kecuali kalau yang dari Islam jamaah ini sudah dianggap tidak paham jamaah. Memang dia sudah dibiarkan. Oh, si perempuannya udah nggak direken udah. Nggak direken. Kamu udah bukan dari kami gitu. Iya. Tapi nampaknya mertuanya katanya masih masih apa? Artinya masih kolot lah. Nah, itulah. Baik Ustadz, kita lanjutkan Ustadz ya. Ini jadi, dalil kedua tadi. Saya hanya ingin menguatkan bahwa ini betul-betul pembohongan publik ya, pembohongan publik. Jadi di sini diterangkan wan nushilillah walil khalifah. Ucapan Abi Darda tadi. Ya. Tidak ada Islam, tidak sah Islam kecuali 1, 2, 3, yang ketiga ini wan nushilillah walil khalifah. Nah, khalifah itu mereka ambil nasihat untuk Allah dan untuk khalifah. Nah, jadi mereka posisikan menurut dalil ini imam mereka sebagai khalifah mereka. Khalifah mereka. Jadi kata-kata khalifah dalam ucapan Abu Darda itu mereka tafsiri amir mereka. Mereka tafsiri amir mereka. Naam. Kemudian ada yang lain Ustadz? Dalam kaitannya dengan ini mereka juga menyatakan bahwa keimaman mereka itu dimulai sejak tahun 41 dan sebelum membentuk keimaman Bapak Haji Nur Hasan mereka katakan sudah keliling Indonesia kepada ulama-ulama mengajak untuk mendirikan jamaah ini gitu. Nah, tapi umumnya para ulama menjawab sing mbok gawa iku bener ning aku ora kuat. Pak Haji, yang kamu bawa ini benar tapi saya tidak kuat. Kurang lebih begitu artinya. Tidak mampu melakukan, tidak mampu melakukan. Nah, kalau kita lihat ya yang nyata saat ini mereka kan hanya sebuah golongan di antara umat Islam yang memisahkan diri terus punya imam kan begitu. Kalau dilihat dari sisi ini kan ringan-ringan saja kan. Artinya tidak mungkin seorang kiai, seorang alim menjawab aku tidak mampu, nggak kuat. Oh, sudah biasa mereka lakukan berkelompok. Ini artinya apa Ustaz? Nah, kemungkinan dari orang-orang alim itu para ulama menilai ini mau mendirikan khalifah negara Islam. Negara Islam mungkin. Nah, yang sini memahaminya sampai saat ini memahaminya yang membentuk seperti mereka itu. Yang sekarang ini. Iya, jadi ketakutan tanpa tanpa dasar apa-apa. Mereka nggak ngerti bab khalifah, tapi dalam praktek mereka pergerakannya seperti kekhilafahan. Dalam pernyataan mereka katakan imamnya hanya imam agama gitu. Jadi kerancuan itu luar biasa sekali ya. Banyak sekali. Sekarang begini Ustadz Khalid. Kita kan punya banyak ormas di Indonesia ini. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad dan yang lain, Persis dan yang lain.
apakah yang membedakan pemimpinnya Muhammadiyah, pemimpinnya Nahdlatul Ulama, pemimpinnya Al-Irsyad, pemimpinnya Persis dengan pemimpinnya Islam Jamaah? Apakah pembedanya cuma baiat saja? Mungkin di Muhammadiyah tidak ada baiat, di NU tidak ada baiat, di Al-Irsyad tidak ada baiat, di Persis sementara mereka ada baiat. Apa yang membedakan Ustaz? Dua menurut mereka. Nomor satu, jadi mereka katakan bahwa golongan-golongan di luar kita itu tidak ngurusi agama untuk menutup mata orang-orang di bawah. Kalau bahasa lain, mereka tidak murni ngurusi agama dan ilmunya juga tidak mangkul gitu. Jadi seputar ini tidak mangkul, tidak bersanad, tidak muttasil. Jadi nggak sah dari ilmunya. Dan satu itu. Yang kedua, betul tidak ada baiat menurut mereka. Karena tidak dibaiat. Karena tidak dibaiat sebagaimana mereka membaiat imam. Imamnya disuruh berdiri di atas kursi kalau sekarang ya, atau di atas tempat. Terus mereka di bawah, mereka terus mengucapkan baiat itu. Dipandu bersama-sama gitu ya. Dipandu bersama-sama dulu. Isinya kurang lebihnya, bapak saya angkat sebagai, gitu bahasa, saya angkat sebagai imam saya sebagai roya bapak, saya siap taat dalam 5 hal. Dibaca bersama, nanti habis itu salaman satu-satu yang laki-laki. Iya. Nah, sama satu-satu menyatakan lagi, kemudian mengatakan sami'na wa ata'na, bayatuka ala ini. Ya. Jadi mereka menganggap di luar. Jadi kalau ada pengangkatan seorang pemimpin dengan kesepakatan ahlul halli wal aqd di tempatnya masing-masing, sah. Itu mereka anggap itu bukan gitu lah. Harus mereka yang harus seperti mereka itu. Ini yang paling dahsyat lagi yang kaitannya dengan poin ini. Yang poin yang keempat ya. Mereka pakai dalil la yahillu li thalathatin yakunu nifalatin minal ardi illa amaru alaihim adham. Mereka mengatakan tadi kan firqah karena hal itu. Iya. Jadi mereka mengatakan 3 orang saja hidupnya hidup di dunia ini, kalau tidak mengangkat seorang amir maka tidak halal hidupnya. Jadi la yahillu li thalathatin. Itu apa Ustaz? Hadis atau apa? Ini hadis Rawahu Ahmad. Subhanallah. Ini dalil bab musafir. Safar betul. Bab safar. Jadi 3 orang yang safar itu tidak halal, maksudnya kan tidak boleh. Iya. Mengadakan safar. Iya. Tidak boleh mengadakan safar sehingga mengangkat salah satu sebagai pemimpin di perjalanan kan begitu. Aslinya begitu. Tapi mereka maknai satu, tidak halal hidupnya 3 orang yang berada di permukaan bumi kecuali mengangkat salah satu amir. Loh ini loh katanya. Jadi tahun 41 Bapak Haji Nur Hasan itu sudah diangkat sebagai amir oleh 3 orang, oleh 2 orang temannya. Yang itu masih keluarga, diantaranya namanya Haji Nur Asnawi. Itu kakek dari istri saya juga. Kakek dari ibu mertua. Itu. Jadi mereka mengatakan, jadi kami ini yang paling sah. Kami yang paling awal di Indonesia. Ubi bi'atil awal fal awal. Iya. Ini justru masih banyak sekali sebenarnya katanya, cuman ini ya. Tapi nampaknya tetap kita singkat aja. Nah. Artinya kembalinya hanya pada halu aja sih. Jadi, karena memahaminya tidak pertama. Jadi prasangka. Jadi dalil itu mereka bawa kepada prasangka, tidak mengikuti kaidahnya, kaidah bagaimana beristidlal, bagaimana dari para ulama nggak diikuti. Karena semua dia. Ya Allah. Kemudian ada lagi Ustadz, yang poin keempat ini, mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini firqah karena membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Jadi kita ini yang di luar menganggap mereka tidak disepakati oleh umat Islam se-Indonesia. Berarti mereka menganggap mereka disepakati. Bukan begitu. Jadi mereka mendengar bahwa termasuk syarat sahnya pengangkatan amir itu jika disetujui oleh se-Indonesia, umat Islam atau perwakilan umat Islam. Nah, lalu mereka kan menyatakan bahwa mereka sudah membentuk dari tahun 41 tersembunyi hanya 3 orang. Jadi untuk mengesahkan ini mereka menafikan syarat itu. Jadi walaupun tidak
didaksikan oleh semua umat Islam, ya, semua umat Islam tidak ada masalah. Yang penting 3 orang aja sudah, hadisnya itu tadi. Iya, sudah haram hidupnya angkat amir. Makanya dari tahun 41 mereka mengangkat amir. Iya, gitu. iya, iya. Alur berpikirnya seperti itu. Saya udah dapat ya, poin keempat ini intinya sama seperti poin-poin yang sebelumnya Ustadz. Saya rasa karena tidak memahami dalil dengan pemahaman yang benar. Karena difahami dengan dzon, prasangka mereka sendiri tadi. Sementara jamaahnya di bawah tidak punya akses untuk mendapatkan informasi yang lain. Betul. Baik. Kita pindah yang kelima Ustadz. Atau masih ada yang mau ditambahkan? Poin pentingnya aja masih berkaitan dengan ini. Mereka mengatakan kita punya 7 fakta keabsahan jamaah Islam jamaah di Indonesia. Mereka di punya Indonesia. 7 fakta bahwa mereka itu sah. Mereka sah sebagai jamaah di Indonesia. Yang paling sah, yang lainnya nggak sah. Iya. Bisa disebut Ustadz? Ini singkat saja ya. Sebenarnya yang kita bahas cuma satu, lainnya ini ya menggelikan semua sebenarnya. Ya, kita itu yang menggelikan itu sebenarnya. Baik. Silakan, mendirikan Ustaz. Dan membentuk jamaah dengan murni Quran hadis. Berdasarkan Quran hadis dengan betul-betul mukhlishina lahuddin. Klaim. Ya, itu tuan tadi. Jadi lainnya nggak murni menurut mereka. Jadi serasa yang murni mereka sendiri. Ini bukti pertama. Fakta pertama yang menunjukkan mereka sah. Ya, fakta yang pertama. Kedua, jamaah kita ini semata-mata urusan ibadah. Ini kan. Artinya dunia dan akhirat. Urusan ibadah, urusan agama, urusan akhirat. Bukan urusan organisasi, coba. Iya. Bukan urusan partai, bukan urusan keduniaan, tetapi murni urusan ibadah yang dijamin oleh undang-undang. Dijamin oleh undang-undang. Artinya di Indonesia kan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berkumpul, untuk, berserikat segala macam. Ya, untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi mereka masukkan di poin ini kan menggelikan ini. Menggelikan dalam arti ya dianggap ini geli ya bohong sebenarnya. Kenapa Ustaz bohong Ustaz? Bahkan dia bilang urusan agama. Agama akhirat segala macam ya. Padahal semua diurusi. Coba sekarang contoh ya, masalah pernikahan, perceraian mereka urusi. Yang dianggap terpengaruh harus dicerai. Harus diceraikan, harus laporkan dan seterusnya. Laporkan ke pengadilan. Termasuk saya pernah dengar Ustaz di poin yang kedua ini ya, mungkin kan dibilang tadi bukan partai politik, bukan ngurusin negara segala macam. Sempat ada salah satu yang saya kenal Ustaz di daerah Kandangan sini, dekat dari sini. Itu beliau mengatakan kenapa keluar? Karena waktu pemilu tahun berapa begitu, itu dikondisikan Islam jamaah se-Indonesia untuk milih satu calon. Yang calonnya itu kita sebut aja Ustaz ya, itu perempuan lah. Dalam keadaan katanya waktu belajar perempuan nggak boleh jadi pemimpin. La yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah gitu. Sementara kok sekarang disuruh milih dan disepakati katanya harus milih calon presiden yang ini. Saya termasuk yang waktu itu disidang karena mengungkapkan ini. Kenapa kita milih perempuan? Padahal dalilnya ini. Nah, mereka satu, kamu berarti nentang ijtihad imam. Satu, ijtihad imam. Yang kedua, ketahuilah bahwa dalil ini murni urusan dunia. Lagi-lagi mereka begitu dalil. Berkelitnya ke situ. Jadi kita nggak ada urusannya, mereka mau perempuan lah, mau banci lah, mau karena apa. Ini dunia. Kita ngurus akhirat. Kita khusus urusan Quran hadis murni mangkul ini gitu. Saya waktu itu belum ke Mekah lah, tapi saya sudah janggal juga gitu loh. Dan ada yang keluar di sini. Saya dipanggil khusus itu, sidang saya. Terus jawaban antum apa Ustaz? Ya waktu itu istilahnya saya kan masih muda dan masih terdoktrin, cuman hanya itu yang saya pikir bisa sampaikan. Iya, diam saja, setelah itu cuman janggal aja gitu. Dan kalau di Kandangan ini sama, beliau cerita juga, saya dipanggil Ustadz katanya, saya dipanggil, tapi kemudian saya tidak mampu menjawab dengan jawaban yang terlalu panjang, saya keluar gitu aja katanya, karena ini udah nggak cocok katanya sesuai Quran hadis yang murni tadi kan, tapi ini ditunjukkan ayat hadisnya tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan, kok malah disuruh milih perempuan, tiba-tiba saya keluar aja katanya. Nah, itu fakta yang kedua.
Ini yang berikutnya selanjutnya, Allah alam nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Sudah terwujud dengan nyata serta sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ini yang selalu mereka klaim sebagai bukti kebenaran mereka. Karena bentuknya sudah ada dan tersusun dengan rapi. Dengan rapi dan lancar, tidak ada yang bisa ada masalah. Nggak ada yang bisa membendung pergerakan mereka gitu lah. Itu dalilnya, mereka pakai dalil la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Nah, itu mereka pakai. Iya. Jadi mereka jadikan bukti bahwa kebenaran mereka itu mansurin. Tertolong. Ini buktinya. Sampai sekarang mana jamaah kita akan berkembang pesat. Pemirsa perlu dijelaskan lebih detail karena begini pemirsa kira-kira. Jadi pada poin yang keempat, fakta bahwa mereka ini mengaku kamilah jamaah yang sah itu gara-gara perjalanan mereka, nggak mau dibilang ormas ya, jamaah mereka itu sudah berjalan rapi, tidak ada halangan, tidak terbendung. Sementara ada hadits yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan senantiasa ada dari umatku satu kelompok yang terus Allah tolong dan tidak akan terganggu oleh orang yang menyelisihi mereka. Nah ini buktinya kita tidak terganggu, berarti kita yang ditolong sama Allah. Iya. Walaupun banyak yang memusuhi kita, termasuk yang keluar itu juga. Ini klaimnya keren banget ini. Ya buktinya kan, mereka urut itu. Bambang Irawan, kemudian Mauludin, kemudian sekarang Khalil yang dulu kita lulukan sebagai ulama kita. Karena keluar kita juga tetap aman. Keluar semua, jamaah tetap kokoh. Ini bukti bahwa kita ditolong sama Allah. Iya, maka kitalah jamaah itu. Kitalah jamaah yang benar itu. Kita lah Ta'ifah Mansurin. Makanya mereka punya kaos-kaos bikin Mansurin gitu. Ya, gini. Saya tahu ini Ustaz. Ya. Saya sempat pernah lihat kaos Mansurin. Saya kira Mansur itu mungkin dia punya klub bola gitu kan. Di pondok biasa ada beberapa klub bola. Oh, Mansurin itu ya klaim bahwa mereka adalah jamaah yang sah. Iya. Makanya kita katakan kalau kita jawabnya ketawa-ketawa aja. Kita bilang gini. Kelancaran Anda berada di dalam Islam jamaah itu bukan mutlak tanda kebenaran. Ada yang sama dengan Anda, sesatnya itu malah punya negara. Syiah. Sampai nggak ada apa-apanya, sana mah punya bom atom barang. Kalau ini dalil, maka mereka lebih pantas berdalil dengan ini ya. Lebih pantas. Antum berani Ustaz ya. Baik. Ada fakta berikutnya mungkin. Kalau gandengan yang ini ya, yang mana ini itu? Yang saya katakan Syiah lebih ini, itu Syiah masih lebih baik daripada Anda sebenarnya. Di mana daripada Anda tentang bab keamirannya. Sana masih keimaman kan, kayak imamah mereka ya masih memilih turunan Nabi, 12 turunan Nabi. Asyariyah itu ya. Kalau ini yang sampean pilih ini siapa? Jangan-jangan turunan Nabi Ustaz. Ya, kalau mereka katakan ya turunan Bapak Haji Nur Hasan gitu loh. Masya Allah. Jadi, lumayan mereka. Iya, karena kan khalifah itu harus dari Quraisy gitu kan, turunannya Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, hal ini masalah imamiyah atau keimaman ini kan menjadi akidah gitu. Jadi akidah, menjadi akidah tidak sah Islam, tidak bisa masuk surga, keluar dari keimaman ini berarti murtad. Kan betul-betul diposisikan sebagai akidah kan. Memang ya mungkin sengaja mereka munculkan itu Ustaz untuk mempertahankan jamaahnya. Jadi ditakut-takutin dengan sesuatu yang kesannya angker, murtad loh. Gak masuk surga loh. Akhiratmu gak selamat. Sementara siapa di antara kita yang berani kalau ditakut-takutin akhiratmu gak selamat? Kadang-kadang mendingan dunia gak selamat lah dibanding akhirat kan. Sementara di sini akhiratmu gak selamat. Ada 3 poin kita singkatannya. Apa itu Ustaz? Jadi yang 7 tadi, 7 fakta sahnya jamaah mereka. Sudah diuji, sudah digegeri, sudah dites, dalam istilah emas sudah dileler, ternyata lulus. Masya Allah. Nah, itu. Mereka keyakinannya begitu. Jadi sejak dulu dimusuhi, dianggap mereka dituduh Dajjal ucul, PKI putih oleh para ulama Kan mereka nggak sadar-sadar itu. Mereka tetap mengatakan inilah cobaan kita, di mana cobaan ini kalau kita lulus itu bukti kebenaran kita. Saya lulus, punya satu dalil untuk bantu mereka ini Ustaz. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Masa kita yang beriman gak diuji? Nah, maka kan bahasanya kita udah teruji, digegeri, direcokin, diganggu sampai sempat berganti nama. Boleh disebut gitu ya?
Iya. Berganti nama segala macam. Nama. Tapi buktinya kita masih jalan. Tuh. Masya Allah. Ada dalil yang mereka pakai bukan yang ini. Yang mana, Yang Ustaz? masyhur di mereka. Katakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'hum mata nasrullah. Itu yang sering mereka pakai. Jadi mereka menganggap yang keluar semacam antum begini itu adalah bentuk ujian dari Allah untuk mereka. Betul. Itu gegeran yang mereka hadapi, itu cobaan dalam menetapi agama. Kita bilang, saya jawabnya juga sambil ketawa juga seperti ini mentakdilnya. Iya. Itu juga bukan bukti nyata bahwa kamu Islam benar. jamaah benar. Saya bilang ada pencuri, ada perampok, itu juga sama, semua orang juga rame juga nggak seneng sama dia, digegeri sama orang banyak. Itu ada apa namanya? Tapi mereka istiqomah nyuri. Enggak begitu, saya ngasih gambaran bahwa pernyataan Anda tidak selamanya orang yang pasti digegeri itu benar. Benar, ada maling, ada perampok, ada pencuri kelapa, ada pencuri mobil, ada orang-orang jahat, cuma orang nggak senang. Gampang-gampangan aja sih ya. Makanya harus koreksi maksud saya. Ini termasuk yang mana nih? Penipu agama, penyesat umat, apa-apa. Nah, itu kan pencuri lebih parah daripada pencuri harta kan begitu. Iya, naam. Nah, itu. Ya Allah ya Allah. Kemudian yang keenam di sini, jamaah kita bisa mewadai, menampung semua manusia, semua golongan, semua lapisan masyarakat yang betul-betul ingin masuk surga selamat dari neraka dengan senang, gembira, mantap, tertib dan artinya mereka istilahnya maftuh. Ya, terbuka lebar pintunya, siapa saja bisa masuk. Kami yang penting ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Itu jargonnya seperti itu anunya. Untuk menarik perhatian. Kalau kita lihat ya siapa dari golongan mana sih yang nggak bisa menerima orang? Semuanya kan. Karena semua ormas pasti ingin banyak jamaahnya. Yang andalan di 7 fakta ini adalah mereka mengatakan jamaah kita ini yang paling awal di Indonesia. Sudah dibentuk dari tahun 41. Dalilnya mereka katakan fu bi bai'atil awal fal awal. Nah, padahal dalil itu kan untuk kekhalifahan. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa umat terdahulu tasusuhumul anbiya, akan dipimpin oleh para nabi. Wala yakunu ba'di nabiyyun. Tidak ada nabi setelah saya. Sayakunu di situ. Satakunul khulafa fayakthurun. Akan ada khalifah dan banyak jumlahnya. Bagaimana kalau menjumpai itu, kata Rasulullah, fu bi bai'atil awal fal awal. Ikuti yang khalifah yang pertama kali dibayat. Lalu lanjutannya kan begitu. Iya. Nah ini kebohongan mereka kan, berarti mereka kan pertama karena keterbatasan ilmu, kemungkinan pertama menganggap imamnya itu khalifah. Iya ya. Karena nggak kepikirin Ustaz. Iya. Jadi mereka menganggap imam yang mereka baiat yang 3 tadi, yang 3 dibaiat 2 orang itu khalifah. Kalau pakai dalil ini kan. Iya. Tapi yang banyak itu, yang kemungkinan yang kedua, mereka karena tidak paham itu apa khalifah. Jadi dari atas disebutkan dalil seperti itu, terima aja. Padahal ini jelas-jelas pemimpin golongan kan. Iya, bukan khalifah. Bukan. Itu. Baik, ada tambahan poin keempat Ustadz? Insya Allah yang cukup. Terbersit itu. Sip. Jadi yang terbersit artinya sementara yang keluar itu dulu ya. Poin yang kaitan sama ini. Sekarang kita pindah pada ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya pada poin yang kelima. Yang kelima saya bacakan, mereka mempunyai pengertian keimaman jamaah kita tidak sah karena tidak menguasai wilayah. Tidak menguasai wilayah. Tidak mempunyai tentara dan tidak bisa menegakkan hukum had. Hukum had itu ya pencuri dipotong tangan, pezina dicambuk. Keimaman jamaah dianggap tidak memenuhi syarat imam atau syarat-syarat syahnya keimaman. Nah, ini seperti yang sempat antum sampaikan juga tadi kan? Iya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Penjelasannya dulu. Jadi orang di luar Islam jamaah atau yang sudah berubah pemahamannya itu menganggap bahwa mereka nggak sah gara-gara nggak punya wilayah, nggak punya tentara, nggak punya wewenang untuk menjalankan hukuman had tadi. Itu takdilnya bagaimana? Mereka melanjutkan dari poin ini, mereka nyatakan pemahamannya seperti apa mereka dalam hal ini. Imam tidak harus seorang
penguasa wilayah. Menurut mereka tidak harus penguasa. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul dalam keadaan bukan sebagai penguasa wilayah. Demikian juga beliau dibaiat oleh para sahabat sejak masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Nah, ini itu kan pemahaman mereka. Pemahaman mereka. Jadi tidak harus punya wilayah sebagaimana Nabi ketika di Mekah kan belum punya wilayah, belum punya kekuasaan. Terus beliau juga dibaiat. Ini kalau di bawah mantap sekali ini dasar dalil yang mereka anggap termasuk paling, saya pun kayaknya pas ini. Kayaknya pas. Kalau dipikir sepintas kayaknya jangan saya terkena syubhatnya juga ini. Di mana letak syubhatnya mereka? Kalau kita mentakdir ringkas saja bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai pemimpin, ya, itu langsung oleh Allah. Beliau diutus yang memberi mandat langsung Allah Ta'ala. Langsung Allah. Beliau juga imam juga, imam umat ini. Jadi nggak perlu dibentuk sebagaimana setelahnya Rasulullah. Islam jamaah yang saya maksud langsung kita serang mereka. Ya. Jadi kamu kan membentuk atau mengangkat imam toh. Rasulullah nggak perlu begitu. Jadi tidak ada di Mekah pengangkatan Rasulullah sebagai imam. Ini kan dalilnya biar seperti Rasulullah dibaiat di Mekah kan begitu. Kan yang dimaksud mereka diangkat sebagai imam. Kita katakan enggak, itu langsung dari Allah. Dari Allah. Satu itu. Jadi kamu istidlal ngambil dalil itu salah, nggak benar. Makomnya beda banget. Makomnya beda. Rasulullah langsung dari. Apalagi ini hanya sekedar pemimpin sebuah kelompok, sebuah golongan. Yang kedua, baiat terjadi 2 kali di sana. Baiat Aqabah kan, yang pertama, yang kedua. Itu pun yang dibaiat kan bukan sahabat yang di Mekah. Bukan orang muslim yang di Mekah, tapi orang tamu dari Madinah. Yang rombongan pertama hanya berapa 12 orang ya, Aqabah pertama. Itu pun isi baiatnya kan mereka tidak mencuri, tidak berzina. Kebaikan. Ya, maksudnya karena mereka di zaman jahiliyah melakukan hal itu, maka setelah Islam dikuatkan oleh Rasulullah supaya tidak mengulangi kemaksiatan itu. Isinya kan begitu, bukan ngangkat Nabi sebagai khalifah, imam. Bukan. Aqabah kedua justru yang paling masyhur isinya kan bahwa mereka siap menjamin keselamatan Rasulullah, membela Rasulullah ketika mereka pindah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, sebagaimana membela keluarga mereka sendiri, bahkan lebih harus kan gitu. Jawabannya yang membaiat malah bukan orang Mekah, tapi pendatang dari Madinah. Jadi kalau pakai dasar ini jelas kamu salah. Anda salah Islam jamaah salah. Terus berikutnya dia kan mengatakan bahwa Nabi tidak punya wilayah. Nabi tidak punya wilayah. Wilayah kekuasaan, tentara. Ada yang mendasari ini sebenarnya. Jadi apa itu? Mereka mengatakan jadi kalau membentuk keimaman itu barulah tegak Islam seseorang, sah Islam seseorang. Makanya itu tidak dibutuhkan wilayah. Tidak dibutuhkan kekuasaan. Tidak butuh wilayah, tidak butuh kekuasaan. Tidak butuh kekuasaan karena untuk mengesahkan keislamannya dan menghalalkan hidupnya, menghalalkan. Maka di sini kita luruskan. Kan mereka tetap pada baiatnya Nabi di Mekah dasarnya. Baiat Nabi di Mekah mereka katakan ini sebagai baiat pembentukan imam kan gitu. Maka kita katakan, kita jawab. Jadi artinya Nabi saat itu umpama betul pengakuan Islam jamaah ini kan di luar Nabi itu, di luar umat Islam kan kafir semua. Jelas. Iya, orang kafir semua kan. Kanan kirinya orang kafir. Sementara Anda Islam jamaah kanan kirimu dia muslim semua. Ini masuk. Naam. Itu muslim semua. Terus Anda mengangkat imam, membaiat, akhirnya apa? Mengklaim yang Islam yang sah, Anda yang lainnya jadi kafir semua. Sementara di zaman Nabi yang lain jelas kafir. Yang lain jelas kafir. Baik. Jadi poin 1, 2, 3 ini saya bisa ulang. Yang pertama, bedanya jelas pemirsa. Kalau Nabi Muhammad yang mengangkatnya langsung Allah. Betul.
Poin kedua, dan yang membaiat Nabi Muhammad pun bukan orang Mekah langsung, tapi pendatang dari Madinah. Yang sudah Islam di Madinah. Yang sudah masuk Islam duluan di Madinah pada Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Betul. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang ketiga itu? Jadi kalau dianggap itu pengesah Islam. Nah, iya, karena di zaman Rasulullah yang jelas yang lainnya kafir. Kafir semua. Sementara yang di sini ketika Anda membaiat satu orang, yang lainnya muslim. Tapi kemudian setelah Anda baiat, dianggap yang lainnya tiba-tiba langsung semua. Kafir. Oh, ini poin ketiga ini paling lucu ini Ustaz nampaknya. Jadi tiba-tiba seketika itu orang Islam jadi kafir hanya gara-gara mereka membaiat satu orang untuk dijadikan imam. Dan ini landasan hukum mereka mengatakan kita kafir hanya karena mereka membaiat satu orang. Ini kan ya lucu banget. Ya lucu memang. Tapi bagi mereka tidak lucu itu. Serius itu. Serius mereka. Nah, kepastian itu. Iya. Kalau kita jelaskan, jadi kenapa para ulama memberikan syarat tegaknya kekhilafahan, harus punya kekuasaan bala tentara. Itu berdasarkan perjalanan kepemimpinan Islam dari sejak Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman terus, mereka akhirnya simpulkan seperti itu. Baik. Poin kelima saya rasa jelas sekali nih Ustaz. Mereka mempunyai pengertian keimaman jamaah kita tidak sah karena kita tidak punya wilayah dan terbantahkan semua tiga-tiganya tadi ya. Kemudian yang keenam pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini adalah golongan takfiriyah. Nah ini yang banyak sekali memang Ustadz ya. Pokok sekarang kita yang non-Islam jamaah ataupun yang sudah keluar dari Islam jamaah itu yakin betul bahwa mereka ini takfiri gitu kan. Jadi orang yang pemahamannya sudah berubah kefahamannya, mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini adalah golongan takfiriyah, menghukumi kafir kepada sesama umat Islam. Nah benar nggak Ustadz mereka takfiriyah? Kok mereka ngakunya enggak berarti. Lalu mereka lanjutkan kepahaman kita menurut mereka. Judulnya begitu. Pemahaman kami istilahnya. Kita tidak menghukumi atau menuduh mereka kafir menuduh kafir kepada sesama umat Islam. Dengan kita mengaji Al-Quran dan Al-Hadis, kita meyakini bahwa menetapi agama Islam yang berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis dan berbentuk jamaah, menurut mereka ya berimam, berbaiat dan seterusnya itu, mati sewaktu-waktu Allah memasukkan kita ke dalam surga. Nah, terus mereka mafhum diambil kebalikannya. Berarti sebaliknya jika tidak menetapi agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan berbentuk jamaah, maka mati masuk, keyakinan kami mati sewaktu-waktu masuk neraka. Nah, kita tidak menghukumi agama dan keyakinan golongan lain. Ini sama aja sebenarnya Ustaz. Nah, ini sebenarnya ini ya bohong yang diulang-ulang inilah sebenarnya. Ini menurut mereka itu bitona, bahasa bitona. Nah, tapi kalau saya pahami Ustaz ya, ini sama aja. Kalau mereka menganggap mereka tidak mengkafirkan, tapi kalau mati sewaktu-waktu tanpa berjamaah seperti jamaahnya mereka masuk neraka. Terus bedanya di mana? Jadi mereka sebenarnya ingin menutupi itu dengan bahasa yang agak halus, sebenarnya kan kasar. Oh, kalau dibilang kafir kasar, kasar. Tapi kalau dibilang masuk neraka, ya kasar juga. Iya, kasar juga sebenarnya. Ini ada yang lucu. Saya silakan tokoh di Jakarta ya. Baik. Tokoh di Jakarta. Ini lain yang kemarin. Nah, tapi juga yang kemarin pun rame ini. Juga didatangi oleh wakilnya imam ini. Naam. Oleh wakil imam ini. Dia datang. Yang tokoh ini bilang, Pak, saya sekarang sudah menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Ya, saya tidak mau ngafirkan muslim yang lain. Seperti biasanya dia katakan begitu. Saya nggak mau. Lalu yang wakil 4 ini kan orangnya agak temperamen, responnya cepat gitu. Emosional. Langsung dikatakan, saya tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang lain. Kapan saya pernah nasihat? Saya pernah terus bilang kafir. Enggak pernah saya. Kata dia. Kata yang tokoh ini, dia sambil ketawa-ketawa dia bilang, Pak, jenengan kalau nasihat jamaah pasti surga. Jamaah kita pasti surga, lainnya neraka. Tidak jamaah neraka, firqah neraka. Satu-satunya jalan. Nah, mereka bahasa begitu tuh. Bahasa pemantapan mereka katakan, satu-satunya jalan untuk
masuk surga selamat neraka adalah dengan menetepi jamaah ini. Nah, sama tokoh ini balik. Lah itu Pak nasihatnya. Jangan tiap hari, tiap pembukaan musyawarah, pembukaan pengajian kan begitu. Diam dia terus. Apa itu artinya? Lihat podo sama saja. Ya. Podo. Berarti takdil dari antum bagaimana ya Ustaz? Jadi mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini golongan takfiriyah. Ya. Tapi emang iya. Terus ada takdilnya? Kalau kita takdilnya ya ini bohong. Pernyataan mereka ini nggak ngaku sebagai jamaah takfiriyah, ini kebohongan mereka, karena kenyataannya sampai saat ini terang-terangan di depan mata. Coba satu contoh buktinya, orang-orang yang keluar ya dimurtadkan. Betul itu. Apa nggak bukti itu? Dipisahkan sama suami istri dipisahkan. Suami istri dipisahkan. Apa dalilnya? Wala tunkihul musyrikati wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Itu jangan menikahkan dengan lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Tidak halal, ini musyrik, ini murtad. Maka mereka harus pisahkan, berarti tentu mereka memahami yang sudah keluar kafir. Ya. Contoh yang pertama itu. Ada contoh lain? Bukti lain lagi banyak, tidak boleh nikah. Ya tadi harus diceraikan, tidak boleh nikah. Kalau ada anggota keluarga yang apa namanya tidak keluar dari jamaah, tidak jamaah, mereka saling mewarisi nggak dapat warisan, Kafir buktinya banyak sekali kalau mau dirinci-rinci. Jadi ini hanya sekedar untuk menutupi kamuflase ya. aja. Betul. Mereka bilang kami bukan takfiriyah, pada hakikatnya kalau ada yang keluar dari jamaah suami istri dipisahkan, tidak saling mewarisi, itu kan hukum kafir juga. Iya. Berarti ini kebohongan aja Ustadz ya. Nah, kalau dalil yang sering mereka pakai untuk menguatkan poin ini. Poin yang ke-6 apa dalilnya Ustadz? Ya dalil yang biasa kita dengar itu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Untuk menguatkan bahwa kita ini menetepi dalil gitu. Oh kita ini sudah benar. Bahkan bahasa mereka begini. Jadi kalau mereka ditekan lagi lah buktinya sama, yang mengkafirkan itu bukan saya tapi dalil gitu. Masya Allah. Nah gitu. Dengan arti yang mereka mau semau mereka. Ya tadi dzon tadi prasangka, mereka memahami dalil dengan prasangka. Itu. Subhanallah, segitunya Ustaz ya. Dalil andalannya ya dalam bab ini untuk menganggap sah, man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Tirmidzi. Hafal semua. Hafal semua. Kalau bekas itu tiap menit tiap detik denger. Itu dicekokin terus ya. Cekokin terus. Ya, man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Padahal ini para ulama mensyarahi hadis ini kan bicara yang kemarin yang manhaj. Siapa yang ingin masuk di tengah-tengah suara, ikuti ahlul ilmi, ahlul fikhi, ahlul hadis. Nah, ma wafaqal haqqa itu wa in kunta wahdak. Itu sebenarnya dalil ini. Wa man syadda ilan nar. Kalau mereka katakan mereka artikan jamaah, dalil ini mereka gitu lah. Jadi katakan man arada, siapa yang ingin di tengah-tengah surga supaya dia masuk jamaah kami. Wa man syadda ilan nar. Siapa yang keluar merazal dari jamaah kami maka dia ke neraka. Ada dulu wakilnya imam yang lama dulu. Orangnya gemuk pendek gitu, asli Kediri. Kalau baca dalil ini saking mantapnya dan pendengar juga mantap, panjang gitu. Wa man syadda ilan nar. Panjang ini. Artinya kekal. Kekal di nerakanya panjang gitu, nggak metu-metu, nggak keluar-keluar. Subhanallah. Dagelan banget kan. Dulu saya masih kecil di pondok dibegitukan ya mantap saja, mantap. Wah, karena dalilnya jelas. Disebut jamaah di situ. Hanya jamaah kami ini yang surga, lainnya noar. Masih ada beliau ini, masih hidup Ustaz. Udah meninggal udah berapa tahun yang lalu. Ya Allah. Kemudian ada yang lain Ustaz? Insya Allah itu yang penting. Ini poin ke-7 mirip-mirip sebenarnya Ustaz. Mereka mempunyai pengertian jamaah kita ini adalah golongan khawarij gaya baru. Dan khawarij kan juga mengkafirkan tadi kan? Karena sudah ada pemerintah, kita masih membentuk jamaah. Nah seperti yang saya bilang mungkin seperti tadi negara di dalam negara gitu ya. Jadi orang yang sudah pemahamannya berubah menganggap mereka itu khawarij gaya baru karena sudah ada pemerintah sah tapi masih bentuk jamaah. Gimana kalau menurut antum Ustaz?
Jadi pertama mereka sejarah Khawarij mereka nggak pelajari, nggak tahu siapa itu Khawarij, apa ciri-cirinya mereka juga nggak tahu. Nah, yang kedua mereka punya pengertian Khawarij itu kharaja. Kharaja, memang diambil jadi dari kata kharaja. Ini keluar. Yang dimaksud adalah keluar dari jamaah menurut mereka. Justru mereka lah yang Khawarij, bukan kita. Loh, kok malah kita dituduh Khawarij? Kalau kita di dalam jamaah. Kita dalam jamaah. Gitu. Subhanallah, muter-muter aja Ustaz. Memang halu dan dhon tadi ya, prasangka tadi. Berarti kalau Khawarij itu diartikan kharaja itu keluar. Loh kita di jamaah kok. Kita tidak pernah keluar. Iya, berarti betul. Yang Khawarij itu ya mereka yang di luar itu. Jadi kharaja anil jamaah qida shibrin itu yang mereka katakan. Keluar dari jamaah kita walaupun hanya satu jengkal itu sudah Khawarij. Justru mereka yang Khawarij itu bukan kita. Nah, berarti cara mengcounternya ya harus paham sejarah Khawarij, betul-betul menurut ulama Khawarij itu siapa begitu kan? Nah mereka nggak ngerti itu, mereka hanya sekedar kharaja, keluar dari jamaahnya kita, berarti yang keluar dari tempat kita Khawarij. Ustadz Khalil Khawarij, khariji. Na'udzubillah bisyarri dzalik. Jadi di sini kita ta'dil, kita luruskan. Pahami dulu sejarah Khawarij itu, sabda Nabi kumpulkan semuanya, cerita sejarahnya kumpulkan, terus apa sih kesimpulannya? Kenapa kami ini mengatakan Anda itu Khawarij gaya baru. Bahkan belakangan Khawarij banci, nggak berani bertindak dan lain-lain. Nah, tuh. Jadi kenapa Anda dikatakan Khawarij? Karena Anda mirip akidahnya dengan orang-orang Khawarij yang muncul di zaman Khalifah Utsman, muncul zaman Khalifah Ali. Hampir sama Anda, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar atau mengkafirkan semua golongan yang tidak sependapat dengan Anda. Di sini letak Khawarijmu. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Apakah di Islam jamaah juga dikafirkan pelaku dosa besar? Nah, ini kaitannya dengan masalah yang keluar dari golongan mereka kan begitu. Kan mereka anggap seharusnya kalau mereka ngerti, paling tidak kan dianggap dosa besar kan itu. Lumayan. Ini enggak langsung dianggap kafir. Lebih parah daripada dosa besar. Oh, na'am, saya paham sampai situ. Ya. Jadi kalau gambarannya kan begini, zaman Khalifah Utsman atau Khalifah Ali, dasar dari Khawarij berani membunuh karena mengkafirkan khalifah kan. Karena dianggap melakukan dosa-dosa besar, penyimpangan. Terus kita kasih gambaran pemahaman yang benar, sebagaimana yang kita tahu Khalifah Ali tidak mengkafirkan Muawiyah juga tidak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedua-duanya berijtihad, saya bilang, dan tidak saling mengkafirkan. Iya. Terus saya kasih perbandingan. Coba sampean perbandingkan. Khalifah Ali yang terhitung saat itu adalah khalifah yang resmi, yang sah dan punya kekuasaan. Terus Muawiyah keluar dari kekhilafan, tidak berbaiat, bahkan berperang. Itu pun lah Khalifah Ali tidak mengkafir. Lah Anda inilah golongan kecil. Imam Anda juga tersembunyi, baiatnya juga nggak jelas, nggak syar'i. Kok bisa menghukumi kafir orang yang keluar dari Anda? Tapi banyak yang insaf jadinya dengan kata-kata gara-gara ini ya. Tapi ini memang makjleb banget ini Ustaz. Artinya ketika ada perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah, sampai bahkan udah sampai perang Siffin, tapi berapa kemudian korbannya? Tidak ada mengkafirkan di sana. Sementara ini yang kecil saja. Mereka mau nggak sih dibilang kecil Ustaz? Ya kemungkinan nggak mau. Jamaah tadi. Rasanya besar. Itu baru keluar di sini aja udah dikafirkan gitu. Nah, tapi yang menggelitik di sini Ustaz, kalau betul-betul mengaku jamaah, atau katakanlah ahlu sunnah wal jamaah, kan seharusnya mereka juga harus ngerti dong firqah sesat
Nah, salah satu yang sesat yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah itu kan Khawarij. Nah, terus mana mungkin mereka ngaku mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka lah jamaah yang sah dalam keadaan nggak dipelajari firqah-firqah yang sesat. Betul. Termasuk antum bilang karena mereka nggak ngerti Khawarij. Mereka nggak tahu sejarah. Apa benar mereka nggak belajar tentang firqah sesat ini? Nah, ini makanya dasar berangkatnya kesesatan mereka diantaranya karena nggak dipelajarkan sejarah. Yang kalau mau lebih parah lagi, sirah nabawiyah nggak boleh diajarkan. Coba. Oh ya? Iya. Saya baru pulang dari Mekah 2 tahun mencoba memasukkan semacam makalah sirah nabawiyah 2 tahun, 2 kali maksudnya. 2 kali dalam 2 tahun ada pertemuan di Wonosalam itu yang namanya Cai Cinta Alam Indonesia. Itu kan mengumpulkan utusan-utusan anak muda seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Nah, di situ ada 2 kali dalam 2 tahun saya coba masukkan. Setelah itu dihilangkan, nggak boleh. Yang diangkat siapa? Sirahnya Bapak Haji Nur Hasan. Perjalanannya. Sejarahnya pendiri. Iya, sejarah pendiri. Itu aja yang diangkat tiap tahun. Sirah Nabawiyah nggak boleh diajarkan. Alasannya apa, Ustaz? Apalagi tarikh-tarikh yang khalifah, sejarah. Apa alasannya kira-kira? Atau menjaga jamaah tadi supaya nggak melek tentang informasi yang benar gitu? Kemungkinan besar kalau dari para pemimpin di atas yang pertama tapi kalau yang kedua, ketiga ini kan memang awam karena buta sama sekali dia nggak ngerti. Pokoknya mbiyen ngono. Ya sudah. Pokoknya mbiyen dulu. Mungkin yang pertama niatnya menyimpan perjalanan hidup itu supaya nggak diketahui gitu. Iya. Supaya bisa hulu kepada pemimpin. Kemungkinan itu. Nah, yang sekarang ini ya semua ya nerimanya begitu. Bahkan kesannya itu kalau sirah nabawiyah sama dengan kitab-kitab yang lain itu adalah sejarah yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan yang awam lagi itu kitab karangan yang menyesatkan, nggak boleh kita. Tidak ada kemurnian. Iya, tidak ada kemurnian lagi. Nggak mangkul lagi. Bareng kita ya, nggak mangkul karena arahnya saya udah mulai paham sekarang, Ustaz. Saya khawatir jangan-jangan saya katut ini nanti lama-lama ini. Baik. Saya harus baca takdil dari antum ini berarti. Jadi mereka nggak mau dibilang Khawarij gaya baru. Bahkan mereka menganggap kita yang di luar lah yang Khawarij. Dalam keadaan mereka nggak paham siapa itu Khawarij, bagaimana sejarahnya Khawarij. Jadi ya lucu bagaimana mereka menganggap dirinya bukan Khawarij sementara mereka nggak ngerti. Sementara kalau kita lihat ciri-ciri Khawarij justru ada dalam mereka, memisahkan yang sudah dianggap murtad, tidak saling mewarisi, pelaku dosa besar. Dalam artian keluar dari mereka bukan sekedar dianggap dosa besar tapi langsung dianggap kafir. Oh, itu kan Khawarij tulen itu. Mereka nggak tahu, nggak ngerti gitu, dan nggak ngerti sejarah itu, nggak ngerti. Terus kira-kira kalau antum pikirkan, Ustaz, gimana caranya memasukkan pemahaman ini kepada mereka untuk mereka ngerti bahwa ayolah coba kita lihat ciri-ciri Khawarij yang ada. Dan kemudian kalian lihat apa yang ada dalam jamaah kalian. Sama nggak? Gimana kira-kira memasukkan itu? Bisa nggak? Pesimis banget nampaknya. Sudah terbawa saking apa ya kalau kita katakan ini memang saking pesimis ya udah. Ya beler, ya dungu, ya macam-macam mereka simpan di situ. Ya Allah. Ya jahil, ya murakkab, ya mutakabbir, semuanya masuk. Semua ada di situ. Jadi memang agak susah. Maka konten-konten semacam ini kami rasa memang harus diperbanyak begitu ya. Betul. Dan mungkin saya baru ketawa tadi. Apa itu? Saya baru di Surabaya kan. Naam. Surabaya. Ada teman saya dosen ETS itu. Ada konten yang ini mungkin termasuk kirim ke imam-imam daerah kalau berkata wakil. Ada salah satu jawaban yang menunjukkan kesombongan mereka ya. Sudah saya lihat tapi langsung saya hapus. Jangan kirim lagi kayak begini. Saya sudah tahu ini bohong semua. Jadi mereka itu memang ditutup betul pikirannya dari pusat ini, dari atas ini. Jangan sampai membuka. Lihat tulisan, lihat gambar saja harus dibuang sudah. Oh, ketika keluar di notifikasi langsung hapus. Iya, apalagi kayak kita kasih judul mengerikan itu geger, wadah jauh sekali. Nggak mungkin nyentuh. Membongkar kesesatan. Wah, nggak mungkin dibuka. Nggak mungkin. Ya Allah, sampai seperti itu, Ustaz ya.
Jadi ketika muncul-muncul sesuatu yang nampaknya menyerang mereka, udah dari awal tutup duluan udah. Tutup. Jangan sampai memasukkan sesuatu yang akan menggerogoti keyakinan kalian tentang jamaah ini benar. Betul. Jadi, bahkan kalau saya lihat ini Ustadz, ini bukan kebodohan tapi ketakutan. Ketakutan ya. Jadi ketakutan ketika ilmu yang benar itu difahami oleh jamaah mereka. Nah, maka sekarang coba teman-teman yang mungkin masih merasa ada koyoke jamaah ini bener lah. Coba perhatikan pelan-pelan video-video yang muncul tentang Islam jamaah ini. Diperhatikan pelan-pelan, ditelaah, dibuka dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih. Kan tidak menutup kemungkinan kalau kita ikuti ucapannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilul shawab. Sekelas Imam Syafi'i saja teman-teman jamaah. Apa panggilannya apa Ustaz? Saudara jamaah. Oh, saudara jamaah. Saudara jamaah. Kok kayak agama sebelah ya. Saudara-saudara. Saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga ya. Sekelas Imam Syafi'i saja itu mengatakan pendapatku benar, tapi tidak menutup kemungkinan mengandung kesalahan. Dan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Artinya masih membuka peluang bahwa mungkin saya salah. Sehingga masih mau mendengarkan dari orang lain. Kalau ini enggak blas, pasti benar, orang lain pasti salah. Masya Allah. Dari penekanan dari Ustadz tadi, kalau ini dipotong, dipotong kan bagus nih. Menurut kita yang akalnya masih jalan lah. Masih jalan kan bagus toh. Tapi kalau sampai ini dipotong nanti itu diberikan kepada mereka kan ketawa-ketawa. Kan ketawa-ketawa. Alah ini Imam Syafi'i, paling gitu dia. Syafi'i. Alah ini orang imam ahli bid'ah kok. Orang imam jahiliyah kok karena belum berbaiat. Belum berjamaah. Ini pernyataan langsung dari imam yang dibaiat yang sekarang ini. Apa itu Ustaz pernyataannya? Ya, bahwa imam 4 itu jahiliyah. Subhanallah. Itu viral itu. Ya, teman-teman kan ada simpan. Ada videonya atau apa mungkin? Suaranya, nasihatnya viral. Pesan suara. Ya, itu nasihat ketika pidato dia ketika mengumpulkan imam-imam wakil-wakil dia seluruh Indonesia di Kediri sana. Nasihat umum. Imam yang 4 itu jahiliyah. Coba. Apa sebabnya mereka katakan imam yang 4 ini jahiliyah? Apakah hanya gara-gara nggak berjamaah dengan mereka? Sementara masanya udah. Keyakinan mendasarnya begitu, dianggap tidak seperti mereka. Tapi dalam cerita ini bahwa imam ini bercerita di Mekah dulu itu ada pengimaman 4. Oh, sejarah itu ya. Ya, sejarah itu yang mereka kan. Jadi itu ada ya Madhab Maliki, ya Imam Hanafi, ya Imam itu contoh, itu pertanda yang mereka memang 4 itu jahiliyah semua. Masa satu masjid ada 4 sholat. Ya ringan kita aja ngomongnya ringan. Tapi kalau saya menafsirkan karena saya juga duduk dengan dia udah lama, ya memang ini karena memang keterbatasan ilmu. Keterbatasan memang awam sekali. Berarti yang generasi terakhir ini memang sangat terbatas ilmu karena memang dibatasi Ustadz. Betul. Karena memang dibatasi akses untuk mendapatkan ilmu dari kitab-kitab asli. Sampai ana masih terngiang-ngiang ucapan antum yang pada pekan sebelumnya Ustadz, yang sampai dalam kitab Tirmidzi saja itu dihilangkan satu hadisnya dalam keadaan mereka tidak paham. Penjelasannya dihilangkan, mereka tidak paham. Artinya kan memang akses untuk mendapatkan informasi yang otentik itu terbatas sekali mereka sampai kepada mereka. Kira-kira mungkin sampai kita cukupkan sampai sini dulu Ustaz ya. Jadi mungkin satu poin lagi nggak? Saat yang ke-8. Baik. Ustadz Khalil masih nantang ini. boleh Ustadz. Dan kalau antum bilang 1, saya tambah 2 juga nggak apa-apa sih. Yang ke-8 pemirsa, karena yang ke-7 saya rasa soalnya seru sekali nih yang 8 ini. Masya seru dan Allah. Lucu. Seru dan lucu. Baik, saya baca pelan-pelan berarti pemirsa ya. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Baka Al-Mukarramah TV, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, ciri orang yang telah berubah kefahamannya. Yang ke-8, mereka mempunyai pengertian orang Islam yang mengucapkan La ilaha illallah, atau orang Islam yang sudah menetapi rukun Islam dan tidak berbuat syirik walaupun tidak berjamaah
mereka anggap bisa masuk surga. Berarti menurut teman-teman Islam, saudara Islam jamaah, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga. Nah ini gimana ini? Padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah menetapi rukun Islam, rukun iman, tidak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga. Hanya gara-gara tidak berjamaah, tidak punya imam, tidak berbaiat, kalau di Indonesia tidak bergabung dengan mereka. Berarti sebelum tahun 41 semuanya di neraka. Neraka. Makanya dikatakan pertama kalinya ulama, orang alim yang soleh, yang mukhlis membawa hidayah ke negara kita ini adalah Bapak Haji Nur Hasan. Sebelum itu, selain itu, coba. Sebelum itu, selain Bapak M tidak ada. Setelah itu hanya tapi nggak ikut. Satu-satunya. Satu-satunya. Terus gimana antum bongkar kelucuan ini, Ustaz? Nah, pertama ini kan kalau kita lihat kan ucapan orang ya bingung, ya semaunya sendiri kan gitu. Kalau kita melihatnya kan begitu. Yeah. Ini dalil yang Quran hadis yang mereka ajarkan setiap waktu, setiap saat, pada kemana nih dalil-dalil jaminan orang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kemudian ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, maka mereka aman pada hari kiamat. Kemudian kata-kata ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni syirik kalau mati dalam keadaan syirik akbar. Tapi kalau dosa selain syirik kan masih ada peluang diampuni tahtal masyiah. Ini kalau normalnya orang memahami ini kan, apalagi melihat sejarah kejadian-kejadian di zaman Nabi, termasuk orang mengucapkan la ilaha illallah terus sama Usamah bin Zaid ditusuk itu kepalanya ditusuk terus mati oleh Nabi, kan disalahkan. Apakah mengerti isi hati dia? Bagaimana kalau dia mengucapkan itu dari dalam hati beriman, tulus? Tulus. Bagaimana besok kamu di hadapan Allah? Kemudian kejadian paman Nabi Abu Talib, ya ammi kulla ilaha illallah. Cukup satu itu aja ya. Laka indallah, saya akan bela engkau di sisi Allah. Kemudian ada orang Yahudi tetangga Nabi itu yang mendekati kematian, terus dia syahadat dan mati, kata Nabi dakhalal jannah. Seneng orang ini, belum beramal kebaikan masih sedikit, tapi cukup sudah la ilaha illallah, Rasulullah bilang masuk surga. Apa yang sampai kita ungkap ya, sampai dalam pertemuan terakhir saya ungkap bahwa di akhir zaman itu akan ada orang sudah tua. Ini Sahih Muslim ada, di Sahih Muslim ada orang sudah tua hanya mengucapkan la ilaha illallah, tidak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal apalagi cokam berbaiat, nggak kenal sama sekali, nggak ngerti persenan sambung, mereka nggak kenal itu. Dia hanya la ilaha illallah di akhir zaman. Itu di akhir zaman itu sahabat Hudzaifah sahibu sirri Rasul yang mengerti rahasia Rasul bersumpah bahwa tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim 3 kali. Bahwa kalimat la ilaha illallah cukup bikin orang selamat untuk bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Kita ungkap lagi bagaimana syafaat Rasulullah besok luar biasa, bahwa Rasulullah masih bisa menyelamatkan umat yang mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya ada keimanan walaupun sebiji dzarrah, sesemut hitam, sebiji sawi dan lain, kan begitu. Harusnya itu kan dibaca terus. Tapi pernah dibaca enggak ini hadis-hadis tadi ini? Itu jelas dibaca. Mereka hataman Sahih Bukhari, hataman Sahih Muslim. Apa yang menggelikan di sini? Apa Ustaz? Ini zaman insya Allah pasti tertawa. Apa itu? Bahwa dalil semua itu yang ayat, disampaikan, hadis yang itu syaratnya harus berjamaah seperti ini. Apa yang ngasih syarat? Nah, terus kita tanya, ini yang menggelikan ditanya. Karena Nabi dulu itu ya jamaah, gitu lah. Jadi pada saat turunnya ayat ini, ketika Nabi bersabda ini karena Nabi sudah berjamaah sebagai amir dibayar seperti kita. Jadi ayat ini, hadis ini semua tidak berlaku kecuali berjamaah. Lah ada rantai yang putus ini. Gini Ustaz. Nabi ketika ayat-ayat itu turun, hadis-hadis itu diucapkan, itu Nabi sudah berjamaah. Berarti sip, Nabi berjamaah.
Terus putusnya jamaah ini ketika dianggap tidak lagi berjamaah sebelum berbaiat tahun 41. Iya. Ini putusnya di mana? Nah itu yang mereka nggak mau tahu. Mereka artinya mereka menilai, kan buta sejarah kan? Oh iya. Buta sejarah. Jadi mereka nafikan semuanya itu. Dari setelah Nabi Muhammad dan khususnya di Indonesia yang mereka bicarakan ya. Di Indonesia nggak ada. Dulu penjajah Belanda, penjajah Jepang, animisme, terus menjadi, dinamisme, terus menjadi republik ini apa namanya, ini demokrasi ini semua tidak ada. Ini sudah bukan agama semua. Jadi baru pertama kalinya yang berbentuk jamaah adalah jamaah kita. Ada kita. Nah, maka hadis itu berlaku untuk kita saja. Selain kita tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Neraka. Walaupun la ilaha illallah, walaupun tidak menjalankan ini kan syirik. Sudah dia nyatakan. Ditulis kenceng. Ditulis. Berarti ya sama aja. Tetap pada poin ke-6 dan poin ke-7 itu ya mereka rusak dengan poin ke-8 ini. Iya. Poin ke-6 mereka bilang kami tidak mengkafirkan. Poin ke-7 mereka bilang kita khawarij gaya baru. Tapi dengan poin ke-8 mereka ngaku. Aku poin ke-6 secara tidak langsung. Subhanallah, apa nggak dibaca Ustaz ya? Jadi ya memang menggelitik ini. Tertutup anunya. Tertutup. Mereka mempunyai pengertian orang Islam mengucapkan jalan juga. La ilaha illallah, atau orang Islam yang sudah menetapi rukun Islam dan tidak syirik, walaupun tidak berjamaah bisa masuk surga. Berarti saya ulang sekali lagi Ustaz. Ya. Tetap dalam keyakinan mereka. Kan sebelumnya gini Ustaz. Ini pertemuan kita yang pertama dulu Ustaz. Yang kira-kira 9 bulan yang lalu. Ya. Ada yang antum bilang ada yang dinamakan paradigma baru. Atau apa? Iya, paradigma baru. Yang artinya mereka itu tidak lagi mengkafirkan. Tidak lagi menganggap selain mereka itu masuk neraka. Kan begitu. Tapi dengan ini, dengan poin yang ke-8 ini, berarti mereka mendustai paradigma baru yang mereka bikin waktu itu. Berarti tetap mereka menganggap selain kita neraka dan selain kita kafir. Sebenarnya kalau kita melihat paradigma baru dari luar Islam jamaah, itu perasaan kita itu pernyataan mereka semuanya, pernyataan yang diketahui oleh mereka semuanya. Padahal itu tidak. Itu hanya tugas organisasi mereka. Tugas organisasi. Ya, petugas organisasi yang diibaratkan sebagai baju mereka, penutup mereka untuk, kalau bahasa kita sih, menghalalkan apapun untuk menutupi ini. Jadi kalau bahasa mereka bitona itu ya. Menyimpan rahasia budi luhur. Bersumpah demi Allah di depan, kan dulu bersumpah itu. Dan ada tanda tangan di atas materai kan. Itu dianggap itu halal-halal saja, itu bitona. Tauriyah kalau bahasa akidah yang tauriyah, tapi tauriyah mereka bitona, menyimpan kesehatan. Jadi bayangan kita kan paradigma baru diketahui oleh semua anggota. Nggak ngerti itu, orang awam di bawah nggak ngerti. Yang ngerti istilah paradigma baru ada di organisasi, itu pun juga sudah mereka batasi bahwa ini hanya untuk konsumsi keluar gitu. Biar aman gitu aja. Subhanallah. Ini poin ke-8 ini berarti selain mereka tidak boleh dianggap masuk surga. Nggak bisa. Nggak ada. Kalau ada yang menganggap selain mereka masuk surga, berarti sudah punya pemahaman baru. Berarti murtad dari jamaah. Dari jamaah. Subhanallah. Seberani itu ya. Dan dalilnya hanya cuma satu. Dalilnya karena Rasul waktu ayat ini turun, waktu hadits-hadits itu disebutkan karena posisinya Rasul berjamaah. Sementara di Indonesia belum pernah ada jamaah sebelum tahun 41. Iya, betul. Yang menyatakan seperti ini waktu itu ada di forum kajian keilmuan. Ya, ada imamnya, ada wakil-wakil semuanya, kemudian ada perwakilan ulama. Saya istilahnya coba mengetuk hati mereka. Bagaimana dalil ini kita pahami? Maka yang waktu itu saya kaget dan istirja sebenarnya saya. Istirja. Yang menjawab seperti yang saya tadi, bahwa zaman Nabi itu sudah berjamaah seperti kita. Itu wakilnya imam, dan wakil yang dianggap paling mengerti agama sudah meninggal juga. Jawabannya seperti itu. Seperti itu. Wah, iku ngene, iku jawab. Iku syaratnya kudu jamaah. Ora iso muni la ilaha illallah mlebu surga gak iso, kudu jamaah. Saya mentolakkan, soalnya nopo kok kudu jamaah? Di sini kan enggak ada tulisannya harus berjamaah, karena
Zaman Nabi dulu kan Nabi kan dibaiat gitu. Nabi dulu kan semua kan baiat sama Nabi, jadi berjamaah seperti kita ini. Seberani itu ya. Iya. Dalam keadaan saya tidak yakin Ustadz, kalau saudara jamaah ini, kalau dengar penjelasan seperti itu, saya tidak yakin mereka akan seberani itu mengatakan orang Islam yang lain kafir. Tapi apakah mereka seberani itu Ustadz? Ini saksi ini depan mata kita. Depan mata kita. Memang sudah ghairu ma'qul, memang ghairu ma'qul, saking dalamnya doktrin itu nggak masuk akal. Sebenarnya yang paling mudah Ustaz, kalau saya pribadi ya, untuk membalas atau mentakdil, meluruskan pemahaman ini, ya yang waktu perang dengan Usama bin Zaid yang ditusuk oleh Usama itu, mereka kan dia kan mengucapkan la ilaha illallah. Betul. Oleh Usama ditusuk. Usama mengatakan makhafatas saif, dia cuma takut pedang saja. Dalam keadaan kalaupun dia mengucapkan itu kata Rasulullah, kalau dia murni dari hatinya, artinya kan belum sempat baiat sama Rasulullah juga sebenarnya, belum sempat berjamaah juga kan. Padahal Rasulullah bilang kalau dia benar, apa yang kamu jawab di hadapan Allah nanti. Artinya Rasulullah betul-betul ngomong, ini orang walaupun kamu anggap takut pedang sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, itu kalau benar-benar diakui kok sama Allah. Dalam keadaan dia belum berbaiat sama Rasulullah boleh jadi. Betul. Itu bagi yang memahami kejadian itu dengan benar. Mereka nggak sampai ke situ itu. Nggak jauh, nggak sejauh itu. Betul kita kejar ke situ, dia bilang iya, tapi itu kan kondisinya sudah zaman ada jamaah gitu. Paling begitu nih jawaban. Oh, tetap ada jawaban ya. Tetap ada jawaban. Antum memahami banget ya. Udah dari kecil dari situ. Bagaimana? Artinya kemungkinan untuk berkelit masih ada jalan ya. Subhanallah. Berarti poin yang ke-8 ini Ustadz, mungkin ini harusnya apa ya, mungkin dari majelis ulama atau mungkin dari pihak-pihak yang berwenang dari kalangan Kementerian Agama gitu ya, itu harus fokus pada poin yang ke-6, 7, 8. Ya. Karena 6, 7, 8 ini betul-betul murni mereka mengkafirkan selain mereka. Nah terus ini gimana sikap kita Ustadz supaya teman-teman yang berwenang dari kalangan mungkin majelis ulama atau mungkin dari Departemen Agama, supaya pesan-pesan ini sampai kepada mereka, kira-kira cara yang efektif bagaimana Ustaz? Kemungkinan itu mereka kan sudah punya pengalaman banyak dalam hal mengkanter seperti ini. Iya. Mereka punya istilah, dulu pernah saya sebutkan sobat obat pokat itu. Nah, ingat ana. Nah, itu dalam kondisi yang seperti ini semakin gencar mereka, semakin terus makin dilakukan dan itu. Akan mereka teliti siapa yang kira-kira harus dibungkam itu, dengan sobat didekati, dengan obat, dengan uang, dengan pokat, dengan ditakut-takuti bahwa di mereka itu istilahnya dekengannya itu ada jenderal, adalah jenderal kamu, adalah di atas kamu, jangan main-main. Itu semua mereka lakukan gitu ya, gitunya. Jadi kemungkinan besarnya memang yang bisa efektif ya kita umat Islam, para ustadz semuanya dari umat Islam ini mengetahui, memahami hal ini, terus memberikan pencerahan, menyuarakan ini. Harapannya mereka yang di bawah itu semua bisa mendengar. Kan karena masalahnya karena nggak mendengar mereka. Iya. Kalau mereka mendengar sekali dua kali, rata-rata ya yang mau dengarkan saya misalkan berbicara sekali dua kali paling tidak miring sudah. Minimal bunglon dulu. Iya, karena mereka mulai sadar ini kok nggak cocok banget gitu lah. Minimal miring. Ya. Miring sudah anunya. Dan dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan tunjukkan fakta-fakta bahwa apa yang mereka sebutkan kemurnian, mereka bebas dari bid'ah, syirik ya. Mereka bergelut dengan bid'ah, kesyirikan, dan di bawah tidak ngerti. Ini pemirsa. Nah, tolong pemirsa. Pemirsa ingat-ingat ya. Pada pertemuan berikutnya, sebelum kita lanjutkan yang 30 ciri orang yang telah berubah kefahamannya, kita akan bongkar ternyata banyak di antara mereka yang mengatakan murni dari bid'ah, bergelut dengan bid'ah. Murni dari syirik, bersih dari syirik, mereka bergelut dengan kesyirikan. Boh, ini seru ini. Seru ini. Kalau perlu besok malam Ustaz. Kalau perlu besok malam ini. Yang sudah viral-viral itu kasihkan Ustaz Rifki, nanti biar didengarkan. Nanti moderatornya biar sudah bisa menjelaskan sebelum bertanya. Iya. Udah nggak perlu nanya Ustaz, saya udah. Malam ini terus terang saya kurang fokus pada apa yang antum sampaikan karena ini leher sedang sakit Ustaz. Allah yashfi. Nah, Allahumma amin, Allahumma amin. Jadi
Tapi kalau tantangannya yang bongkar tadi, sekarang pun siap ya Ustaz. Ini sakitnya langsung hilang. Udah malam nih. Udah malam ya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz Khalil Bustami atas apa yang telah disampaikan. Dan terus Ustaz, kita berdoa, kami berdoa, dan insya Allah saya pribadi pun berdoa Ustaz, apa yang kita sampaikan ini betul-betul sampai dan kemudian menjadi pintu pembuka hidayah yang Allah sampaikan kepada mereka. Dan tetap satu yang memberikan semangat Ustadz kepada kami pribadi, dan insya Allah antum juga sama, dan tim antum juga dari Baka Al-Mukarramah. Satu hadits Nabi, apabila Allah memberikan hidayah kepadamu, memberikan hidayah kepada seorang manusia melewati dirimu, itu lebih baik dibandingkan kamu mendapatkan harta yang terbaik. Jadi motivasi itu yang terus membakar semangat kita. Bismillah, semoga Allah ridho, semoga Allah berikan keikhlasan. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, kami ikhlaskan. Apabila Anda menginginkan mau ambil video ini, mau potong videonya segala macam, tapi dengan syarat bertanggung jawab. Artinya yang dipotong betul-betul sesuatu yang dengan tujuan yang baik, tidak ada dipelintir-pelintir segala macam, kami ikhlaskan. Silakan mau dipotong, dan apabila itu tujuannya baik, insya Allah semakin membantu dakwah, semakin lurusnya kaum muslimin, wabil khusus teman-teman yang masih berada di kalangan Islam Jamaah, saudara Islam Jamaah tadi, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Barakallahu fikum, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Baka Al-Mukarramah TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, kami cukupkan di malam hari ini sampai di sini. Dan insya Allah mungkin 1-2 pertanyaan mau dijawab. Atau ada, saya nggak ngecek YouTube, ada pertanyaan yang masuk? Nggak ada yang ngecek nampaknya Ustadz. Berarti baik. Jadi insya Allah silakan dinantikan pertemuan berikutnya, yang tentu insya Allah tetap bersama Ustadz Khalil Bustami, dengan ta'dil beliau, dengan koreksi beliau atas apa yang telah disampaikan oleh teman-teman di Islam Jamaah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meridhai dan membimbing langkah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.